saya Agung dalam materi bab 2 untuk kelas 10 minggu 1, minggu 2 maupun minggu 3 di sampai di 13 pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Di bab 2 ini kita membahas tentang struktur atom, di mana sub awal pertemuan ini kita membahas tentang perkembangan teori atom, yang mulai dari materi bab 1 bagian A-nya. Pada pertemuan kali ini kita akan bertahap-tahap mempelajari tentang proses struktur atom yang kita pakai saat ini mengalami perubahan-perubahan yang dimulai dari awal. Walaupun sebelumnya ada teori tentang atom sebelum Dalton ini, tapi dianggap Dalton adalah orang yang pertama membahas tentang bagian dari materi itu sendiri. Dari beberapa pengamatan dan percobaan yang dilakukan oleh Dalton, maka dia mengambil kesimpulan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi menurut reaksi kimia biasa. Jadi gambaran atom menurut Dalton itu adalah seperti bola tolak peluru, bulat dan keras. Nah, dapat kita bayangkan bola tolak peluru itu bulat dan keras, tentu apa kelemahan yang muncul pada teori ini? Yang pertama, kalau kita lihat kelemahan yang muncul pada teori atom ini, dia tidak mampu menjelaskan sifat listrik dari suatu materi. Kenapa ini perlu terjadi? Atau kenapa ini memang dipermasalahkan? Sangat jelas. Karena kita tahu apabila kita mengadakan percobaan yang sangat sederhana sekali, seperti kita menggosokkan penggaris kepada rambut, maka akan kelihatan bahwa begitu setelah digosokkan kemudian didekatkan kepada potongan-potongan kertas, maka akan kelihatan ada sejumlah potongan kertas yang kecil-kecil itu tertarik ke arah penggaris. Artinya apa? Artinya ada muncul muatan listrik statis pada penggaris tersebut. Ini menandakan bahwa ada sifat listrik yang dimiliki oleh suatu materi atau suatu benda, dan ini tidak dapat dijelaskan oleh konsep atom yang dikeluarkan oleh Dalton. Yang kedua, kelemahan teori atom Dalton yang kedua tidak dapat menjelaskan cara atom itu saling berikatan. Dapat kita bayangkan bagaimana bola tolak peluru atau kelereng-kelereng bulat dan licin bagaimana akan berikatan. Nah, itu tidak mampu dijelaskan oleh Dalton. Kemudian yang ketiga, atom Dalton ini tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom. Jadi, inilah beberapa kelemahan yang dimiliki oleh konsep atom yang dijelaskan oleh Dalton. Nah, sekarang apa kelebihan dari konsep atom Dalton ini? Kelebihannya dia mampu menerangkan dua hukum dasar kimia. Yang pertama, dapat
menerapkan hukum kekalahan massa yang disandingkan dengan hukum Lavoisier. Artinya dia mampu menjelaskan hukum kekalahan massa oleh Lavoisier. Yang kedua, dapat menerapkan hukum perbandingan tetap yang dikeluarkan oleh Rawls, yang nantinya kita bahas di semester 2 nanti. Nah, dengan kelemahan dan kelebihan ini tentu beberapa para ahli kimia mengadakan percobaan. Di antaranya itu Thomson. Thomson mengadakan percobaan. Apa saja percobaan dilakukan Thomson? Kita lihat. Dalam percobaan tersebut Thomson menggunakan tabung elektroda. Kita tahu tabung elektroda yang terdiri oleh tabung kaca yang di dalamnya terdapat ada elektroda negatif, ada elektroda positif, kemudian ada lempeng yang bermuatan yang dihubungkan dengan kutub positif dan ada lempeng yang dihubungkan dengan kutub negatif. Terus yang tidak kalah pentingnya di sini ada beda potensi. Nah, kemudian adanya beda potensial ini terhubung kepada elektrodanya. Ini terhubung ke kutub negatif, kemudian positifnya. Nah, begitu dia mengadakan percobaan, maka ada partikel yang keluar. Nah, partikel ini bergerak dari kutub elektroda negatif ke elektroda positif. Begitu dia melewati lempeng yang bermuatan positif dan negatif, ternyata elektron ini membelok ke arah lempeng yang bermuatan positif. Sehingga Thomson mendapat kesimpulan atau membuat kesimpulan untuk pengamatannya, pastilah partikel ini bermuatan negatif. Makanya pada sampai saat ini dikenal bahwa Thomson penemu daripada partikel elektron itu sendiri. Nah, sekarang dengan partikel yang seperti itu, Thomson mengambil kesimpulan. Apa kesimpulan Thomson? Thomson menyatakan bahwa atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif yang dinetralkan oleh partikel yang bermuatan negatif. Jadi yang ini positifnya, terus tertempellah partikel-partikel elektron yang kita kenal dengan elektron atau partikel yang bermuatan negatif. Nah, sekarang hanya saja dalam percobaan ini ada beberapa kelemahan yang muncul dari